Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi atau pemetaan. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, kita bahas dulu definisi fungsi. Misalkan ada himpunan A dan B, fungsi dari A ke B itu ditulis F.2 A kemudian dipanah ke B. Didefinisikan untuk setiap elemen A anggota A besar terdapat hanya satu elemen B anggota B besar sehingga pasangan terurut A, B anggota F. Supaya lebih jelas saya gambarkan, misalkan ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan A misalnya memiliki 3 anggota, himpunan B memiliki 4 anggota, kemudian ada fungsi F yang menghubungkan dari A ke B. Di sini kalimatnya untuk setiap elemen A anggota A besar terdapat hanya satu pasangan di B. Artinya semua anggota A harus memilih anggota B, memilihnya berapa? Memilihnya hanya satu. Ini ya, kalimat ini. Saya hubungkan yang ini. Hanya milih satu, tidak boleh milih 2 atau lebih. Kemudian yang ini, saya pasangkan ini. Kemudian yang ketiga, milih yang ini. Memilih sama boleh, tetapi memilih 2 atau lebih tidak boleh. Seperti inilah yang dinamakan fungsi. Himpunan A dinamakan domain atau daerah asal atau daerah definisi yang disimbolkan dengan DF. Sedangkan himpunan B ini disebut kodomain atau daerah kawan. Kemudian ada anggota B yang mendapatkan pasangan dan ada juga yang tidak mendapatkan pasangan. Nah, anggota B yang mendapatkan pasangan ini dinamakan ring atau daerah hasil, disimbolkan dengan RF. Oke, selanjutnya kita bahas A, B anggota F. Ini maksudnya elemen B anggota B yang kanan ini yang memiliki hubungan dengan A kecil anggota A besar yang kiri dinamakan, B ini dinamakan peta atau bayangan atau hasil dari elemen A. Ditulis B sama dengan FA. Misalnya, fungsi saya gambar sebuah mesin seperti ini. A itu masuk ke mesin atau dimasukkan ke mesin sebagai bahan, kemudian diproses oleh F, menghasilkan B. Maka B itu disebut peta dari A atau bayangan dari A atau hasil dari A. Maka B itu sama dengan FA. Yang kedua, kita bahas fungsi genap dan fungsi ganjil. Apabila ada fungsi fx yang memiliki sifat seperti ini, yaitu f dalam kurung negatif x sama dengan fx. Artinya, apabila x-nya diganti negatif x, ternyata hasilnya masih tetap fx, itu dinamakan fungsi genap. Fungsi genap apabila digambar itu simetri dengan sumbu y. Apabila ada fungsi yang memiliki sifat seperti ini, yaitu f dalam kurung negatif x sama dengan negatif fx, artinya apabila x-nya diganti negatif x, ternyata menjadi negatif fx, ini dinamakan fungsi ganjil. Apabila fungsi ganjil ini digambar, itu akan simetri dengan sumbu koordinat. Apabila ada fungsi fx yang tidak memenuhi kedua ini, dinamakan bukan fungsi genap dan juga bukan fungsi ganjil. Yang ketiga, kita bahas sifat-sifat fungsi. Sifat-sifat fungsi ada 4. Yang pertama, fungsi surjektif. Fungsi akan disebut surjektif
jika setiap elemen di B atau yang kanan itu memiliki pasangan di A. Saya gambarkan supaya lebih jelas. Nah, gambarnya seperti ini, ada dua himpunan A, kemudian B. Adik-adik lihat di sini, semua anggota dari B mendapatkan pasangan. Jadi, ini dinamakan fungsi surjektif. Untuk yang kedua, fungsi into. Fungsi dinamakan into jika ada elemen di B atau yang kanan yang tidak memiliki pasangan di A. Saya gambarkan. Nah, di sini ada himpunan A, ada himpunan B. Adik-adik lihat di sini. Ada anggota B sebanyak 3, tetapi yang mendapatkan pasangan hanya 2. Jadi ada yang tidak mendapatkan pasangan. Nah, seperti inilah dinamakan fungsi into. Yang ketiga, fungsi injektif. Fungsi dikatakan injektif jika setiap X1, X2 anggota absar dan Fx1 sama dengan Fx2, maka X1 sama dengan X2. Kalimat ini sama artinya dengan X1 tidak sama dengan X2, maka Fx1 juga tidak sama dengan Fx2. Saya gambar. Nah, ada himpunan A, ada himpunan B. X1 dan X2 itu di kiri. Fx1 dan Fx2 itu di kanan. Misalnya saya ambil 2. Pas ini dan ini ya. Ini X1, ini X2. X1 dan X2 berbeda, hasilnya juga berbeda. Fx1, Fx2. Misalnya, yang ini dan ini. X1, ini X2. Berbeda, ternyata hasilnya juga berbeda. Misalnya ini sama ini, X1, X2. Di sini hasilnya juga berbeda. Nah, seperti inilah yang dinamakan fungsi injektif. Yang keempat, fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu, yaitu fungsi yang merupakan fungsi injektif dan sekaligus fungsi surjektif. Oke, saya gambar supaya lebih jelas. Nah, ada himpunan A, ada himpunan B. Himpunan A anggotanya 3, himpunan B juga anggotanya 3. Sekarang kita cek injektifnya. Misalnya saya pilih ini, 2 ini, X1 dan X2 berbeda, hasilnya juga berbeda. Ini dengan ini, X1, X2 berbeda, hasilnya juga berbeda. Ini X1 dan X2 berbeda, hasilnya juga berbeda. Nah, injektif terpenuhi, kemudian lihat yang surjektif, lihat yang B. Ternyata semua anggota B mendapatkan pasangan. Jadi surjektif juga terpenuhi. Nah, fungsi seperti inilah dinamakan fungsi bijektif atau korespondensi satu-satu. Oke adik-adik, supaya lebih paham, kita praktekkan ke soal nomor 1. Diberikan fx sama dengan negatif x ditambah 3. Tentukan nilai dari A, F5, B, F negatif 5, C, Fx pangkat 2 ditambah Fx dipangkatkan 2 dikurangi 2 kali Fx. Kita jawab yang A, F5. Artinya X-nya diganti 5. Berarti kita dapatkan negatif 5 ditambah 3 sama dengan negatif 2. Yang B, F negatif 5. Artinya X-nya diganti negatif 5. Berarti negatif dalam kurung negatif 5 ditambah 3. Negatif sama negatif jadi positif, berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Yang C, Fx pangkat 2 ditambah Fx dipangkatkan 2 dikurangi 2 kali Fx. Ini X-nya diganti X pangkat 2. Jadi sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 3. Untuk yang ini, Fx-nya ini dipangkatkan 2. Berarti ditambah dalam kurung negatif X ditambah 3 pangkat 2. Yang ini negatif 2 kali dalam kurung negatif X ditambah 3. Oke, sama dengan negatif X pangkat
2 ditambah 3, yang ini saya kuadratkan menjadi ditambah negatif X pangkat 2, kemudian yang tengah negatif X kali 3 kali 2. Ini ya, negatif X kali 3 kali 2, kemudian ditambah 3 pangkat 2. Yang ini saya distributif menjadi ditambah 2X dikurangi 6. Oke, sama dengan negatif X pangkat 2 ditambah 3, ditambah X pangkat 2 dikurangi 6X tambah 9, ditambah 2X dikurangi 6. Yang bisa hilang, saya hilangkan dulu. Negatif X pangkat 2 sama ditambah X pangkat 2. Kemudian negatif 6X ditambah 2X, negatif 4X. 3 tambah 9, 12 kurangi 6, 6. Jadi sama dengan negatif 4X ditambah 6. Oke, sekarang nomor 2. Tentukan batas-batas X agar fungsi fx sama dengan akar X pangkat 2 dikurangi 5X dibagi 1 dikurangi X terdefinisi. Kita jawab. Syarat fungsi fx sama dengan akar X pangkat 2 dikurangi 5X per 1 dikurangi X terdefinisi. Ini tidak lain adik-adik diminta mencari domain. Syaratnya fungsi yang berbentuk akar seperti ini ya, yaitu syaratnya yang di dalam akar itu lebih dari atau sama dengan 0, yaitu X pangkat 2 dikurangi 5X dibagi 1 dikurangi X lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini yang atas saya distributif menjadi X kali dalam kurung X dikurangi 5 per 1 dikurangi X lebih dari atau sama dengan 0. Kalau sudah ketemu seperti ini, kita langsung selesaikan. Untuk yang X ini berarti X sama dengan 0, atau yang ini X dikurangi 5 sama dengan 0, X-nya kita dapatkan 5, atau yang bawah 1 dikurangi X sama dengan 0, X sama dengan 1. Oke, kemudian kita gambar dalam garis bilangan, letakkan dari yang kecil ke besar. Jadi kita letakkan 0 dulu. 0 ini diperoleh dari yang atas. Dan pertidaksamannya ada sama dengannya, maka titiknya penuh. Nah, titiknya penuh, ini yang 0. Kemudian yang 1, X sama dengan 1, ini diperoleh dari yang bawah. Yang bawah, walaupun ini ada tanda sama dengannya, yang bawah itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi ini berlubang. Yang ini 1. Kemudian yang X sama dengan 5, ini diperoleh dari yang atas. Ini ada sama dengannya, berarti penuh. Ini 5. Kemudian kita periksa tanda. Saya mulai dari yang kanan saja. Saya periksa tanda, misalnya X sama dengan 6, yaitu yang daerah ini ya. Saya masukkan ke yang terakhir ini. Jadi 6 kali dalam kurung 6 dikurangi 5 dibagi 1 dikurangi 6. Ini sama dengan 6 per negatif 5 sama dengan negatif 6 per 5. Nah, ini negatif. Jadi daerah ini negatif, kemudian lompat jadi positif, lompat yang ini negatif, lompat yang ini positif. Oke, sekarang yang dipilih yang mana? Daerah ini. Yang dipilih yang lebih dari atau sama dengan 0. Jadi yang positif. Saya pilih yang ini, kemudian ini. Nah, jadi batas-batasnya sudah ketemu. Atau himpunan penyelesaiannya sama dengan himpunan X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 0 yang ke sini, atau 1 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 5 yang tengah sini ya. Oke, sekarang lanjut nomor 3. Buktikan bahwa fx sama dengan x pangkat 2 dikurangi 4 adalah fungsi genap. Kita buktikan, bukti. Ingat, syarat fungsi genap yaitu sifatnya f dalam kurung negatif X sama dengan Fx. Artinya, X-nya nanti diganti negatif X, ternyata apakah sama, tetap jadi Fx. Diketahui, Fx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4. Maka, F negatif X, X-nya saya ganti negatif X, berarti
negatif X pangkat 2 dikurangi 4. Negatif X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2, ini dikurangi 4. Ternyata masih sama dengan Fx. Jadi, karena F negatif X sama dengan Fx, jadi fungsi Fx sama dengan X pangkat 2 dikurangi 4 itu fungsi genap. Nah, fungsi ini apabila saya gambar seperti ini, sini negatif 2, ini 2, kemudian negatif 4. Ini apabila saya gambar yaitu simetri dengan sumbu Y. Oke, sekarang nomor 4. Buktikan bahwa Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X adalah fungsi ganjil. Oke, kita buktikan. Bukti syarat fungsi ganjil yaitu F dalam kurung negatif X sama dengan negatif Fx. Apabila nanti X-nya diganti negatif X, ternyata menjadi negatif Fx. Oke, diketahui Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X. Maka saya ganti negatif X, X-nya F negatif X sama dengan negatif X dipangkatkan 3 dikurangi 2 kali negatif X. Negatif X pangkat 3 yaitu sama dengan negatif X pangkat 3 ditambah 2X. Negatifnya saya keluarkan atau saya distributif menjadi negatif dalam kurung X pangkat 3 dikurangi 2X. Nah ini, yang ini ternyata Fx jadi sama dengan negatif Fx. Ternyata F negatif X sama dengan negatif Fx. Jadi fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 2X ini adalah fungsi ganjil. Nah, apabila saya gambarkan seperti ini, di sini negatif 1, hasilnya 1, kemudian 1, ini hasilnya negatif 1. Kalau saya gambar kira-kira seperti ini. Nah, ini apabila adik-adik ambil titik, misalnya di sini tarik. Nah, di sini ketemunya nanti sini. Saya ambil titik di sini ya, misalnya di ujung sini saya hubungkan. Nanti melewati sumbu koordinat, ketemunya di sini. Apabila adik-adik ambil di sini, nanti tarik. Nah, ketemu di sini. Jadi ini simetri dengan sumbu koordinat. Oke, lanjut. Sekarang nomor 5. Diberikan himpunan A sama dengan himpunan 2,3,5 dan B sama dengan 6,7. Jika F titik 2 dari A ke B dengan F-nya, ini definisi fungsinya, F sama dengan himpunan 2,5, maaf, 2,6, kemudian 3,6, kemudian 5,7. Nah, ini apakah fungsi F adalah fungsi surjektif? Nah, kita jawab, diketahui domainnya A sama dengan himpunan 2, 3, 5. Kemudian kodomainnya B sama dengan himpunan 6,7. Supaya lebih jelas, saya gambar fungsinya ini ya. Himpunan A isinya 2, 3, 5, kemudian himpunan B isinya 6 sama 7. Kita ikuti ini 2,6. Berarti 2 dipasangkan ke 6 oleh F. Pasangkan, kemudian 3,6, kemudian 5,7, 5 pasangkan ke 7. Nah, apakah fungsi ini surjektif? Adik-adik lihat, anggota B semuanya mendapatkan pasangan, jadi ini fungsi surjektif. Nah, ringnya atau RF sama dengan himpunan 6,7. 6,7 ini adalah himpunan B, artinya semua anggota B itu mendapatkan pasangan. Nah, fungsi yang seperti ini dinamakan fungsi surjektif. Oke, lanjut. Nomor 6. Periksalah apakah fungsi Fx sama dengan 2x dikurangi 4 adalah fungsi surjektif. Oke, kita jawab. Ingat, fungsi dikatakan surjektif seperti ini. Jika
setiap elemen di B atau yang kanan itu ya memiliki pasangan di A. Nah, saya tuliskan fungsi yang seperti ini tuh lengkapnya adalah fungsi dari R ke R, maksudnya bilangan real ke bilangan real. Domainnya bilangan real yang kiri, kodomainnya juga bilangan real. Jadi fungsi f titik 2 R ke R. Nah, definisinya seperti ini. Didefinisikan fx sama dengan 2x dikurangi 4. Nah, cara memeriksanya bagaimana? Seperti ini. Setiap elemen di B. Jadi caranya ambil sembarang Y anggota R. Y anggota R nih, R yang mana? Yaitu R yang kodomin, R yang kanan. R yang kanan ini bentuknya seperti apa? Yaitu seperti ini. Y sama dengan Fx sama dengan 2x dikurangi 4. Nah ini 2x dikurangi 4 ini letaknya nanti di Y. Itu ya, di sumbu Y maksudnya. Kemudian setelah itu kita ambil atau kita pilih di sumbu X-nya apakah ada. Pilih X anggota R, yaitu R yang kiri, apakah ada pasangannya. Nah ini yang domain. Ini seperti apa? Caranya adik-adik buat coretan dari sini. Buat coretan yaitu Y sama dengan 2X dikurangi 4, kita cari X-nya. Jadi negatif 4 saya pindah ke kiri, berarti Y tambah 4 sama dengan 2X, kemudian kita bagi 2. Jadi Y ditambah 4 per 2 sama dengan X. Nah, X-nya ternyata bentuknya seperti ini. Jadi saya pindahkan di sini ya. X sama dengan Y ditambah 4 dibagi 2. Nah, nanti X yang seperti ini kita masukkan ke Fx, apakah jadinya Y? Jadi sehingga Fx, X-nya saya ganti ini, F dalam kurung Y ditambah 4 dibagi 2, ini masukkan ke rumus ini. Jadi sama dengan 2 dalam kurung, atau 2 kali dalam kurung Y ditambah 4 per 2 dikurangi 4. 2-nya saya coret, berarti Y tambah 4 dikurangi 4. 4 kurangi 4, ini coret, berarti sama dengan Y. Ternyata kembali lagi ke Y. Jadi benar. Jadi F adalah fungsi surjektif. Gambarannya ini supaya lebih jelas seperti ini ya, saya akan gambar fungsi ini. Misalnya 0, X-nya 0, masukkan ke sini, Fx-nya ketemu negatif 4 atau Y-nya ketemu negatif 4 di sini misalnya. Kemudian apabila X-nya 1, masukkan ke sini, Fx-nya ketemu negatif 2, misalnya di sini, berarti titiknya ada di sini. Kemudian apabila 2, masukkan ke sini, Fx-nya ketemu 0, berarti tetap di sini ya. Kemudian 3 masukkan sini, jadi Fx-nya ketemu 2, sini ya, 2, kemudian titik di sini. Apabila X-nya 4, masukkan ke sini, berarti Fx-nya ketemu 4. Nah, kira-kira di sini. Nah, ini saya ambil beberapa titik, kemudian saya hubungkan. Nah, ini Fx-nya. Nah, rumus Y sama dengan 2X dikurangi 4 nih di mana? Yaitu untuk sumbu Y di sini. Nah, ini nanti nilai-nilai yang untuk sumbu Y semuanya ya. Kemudian yang X sama dengan Y ditambah 4 dibagi 2 ini letaknya di mana? Yaitu untuk yang horizontal atau yang sumbu X semua di sini. Nah, maksudnya ambil sembarang ini yang mana, kemudian pilih ini yang mana. Perhatikan adik-adik, misalnya adik-adik ambil sembarang titik di sini. Misalnya kepilih atau keambil 2. Nah, apakah bisa menemukan X-nya? Pasti bisa. Tarik ke sini. Nah, kepilih 3. Pasti ada di sumbu X. Di sini ketemu 3. Lah 3 ini sebetulnya dari mana? Dari rumus ini. 2, tadi kepilih keambil 2 ya. Keambil 2 masukkan sini. 2 tambah 4 itu 6. 6 bagi 2, 3. Nah, mesti ada pasangannya. Kalau 3 ini saya masukkan ke fungsinya, itu pasti jawabannya 2. 3 saya masukkan sini. 2 kali 3, 6. 6 kurangi 4, 2. Misalnya ambil lagi sembarang, misalnya kepilih negatif
atau keambil negatif 2. Nah, apakah bisa milih X-nya? Bisa milih X-nya, pakai rumus ini, masukkan negatif 2 ditambah 4, yaitu 2 bagi 2, 1. Nah, milihnya 1. 1 kalau dikembalikan ke fungsi fx-nya, nanti ketemu negatif 2. Masukkan 2 kali 1, 2, 2 kurangi 4, negatif 2. Nah, seperti inilah gambarannya fungsi surjektif. Apabila kita ambil sembarang titik atau sembarang angka ya, sembarang angka di sumbu Y, itu pasti bisa ketemu angka di atau pasangan di sumbu X. Itu. Oke, sekarang kita lanjut. Nomor 7. Periksalah apakah fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 4 adalah fungsi injektif. Saya masih pakai rumus yang sama ya, definisi yang sama dari definisi fx-nya. Oke, kita jawab. Ingat, fungsi injektif definisinya seperti ini. Jika setiap x1, x2 anggota A besar dan fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Nah, ini sama artinya dengan seperti ini. Jika setiap x1, x2 anggota A besar dan x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 juga tidak sama dengan fx2. Oke, kita tulis lengkap fungsi seperti ini ya, yaitu fungsi f dari R ke R yang didefinisikan fx sama dengan 2x dikurangi 4. Cara memeriksanya bagaimana? Kita pakai yang ini. Ambil sembarang x1, x2 anggota R, yaitu yang kiri. Nah, yang ini ya, yang kiri dengan fx1 sama dengan fx2. Kita ganti definisinya yang ini. X-nya ini dengan x1, kemudian sama dengan untuk yang ruang kanannya x-nya sama dengan x2. Apakah nanti kita ketemu di sini x1 sama dengan x2? Nah, jelas fx1 itu sama dengan fx2 karena di sini ya. Kemudian kita ganti yang ruas kiri, x-nya kita ganti x1, berarti 2x1 sama 2x1 dikurangi 4. Ini sama dengan yang ruas kanan, x-nya diganti x2, berarti 2 kali x2 dikurangi 4. Negatif 4, ini negatif 4, saya coret. Kemudian kita dapatkan 2x1 sama dengan 2x2. Ini ada 2, saya coret lagi atau dibagi 2 gitu ya. Hasilnya adalah x1 sama dengan x2. Ternyata fx1 sama dengan fx2 menghasilkan x1 sama dengan x2. Jadi sesuai definisinya. Nah, ini dinamakan fungsi injektif. Nah, gambarannya seperti ini. Seperti tadi ya, gambar yang nomor 6 tadi, karena fungsinya sama, saya buat. Nah, tadi seperti ini, 2 pasangannya 0, kemudian 3 pasangannya 2. Oke, kemudian 4 di pasangannya 4. Nah, ini saya hubungkan. Nah, kalimat yang atas ini sama ya, artinya dengan yang bawah, yaitu x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 juga tidak sama dengan fx2. Nah, misalnya saya ambil x1 tidak sama dengan x2, yaitu yang horizontal. Saya ambil misalnya 1 dan 3. Nah, ini kan berbeda. x1 tidak sama dengan x2. Apakah fx1 juga tidak sama dengan fx2? Di sini 1 fx1-nya atau hasil dari satunya negatif 2. Sekarang yang 3. Hasil dari f3-nya yaitu 2. Ternyata berbeda. x1 tidak sama dengan x2, hasilnya juga berbeda. Misalnya, ambil lagi 3 dan 4. Ini x1, ini x2. f3 pasangannya 2. F4 pasangannya 4, ternyata juga berbeda. Nah, lagi misalnya ambil 0 sama 4. Sini ya, ini X1, ini X2. Di sini 0 pasangannya negatif 4,
pasangannya 4, jadi juga berbeda. Nah, fungsi yang seperti inilah dinamakan fungsi injektif. Oke adik-adik, saya sudah memberikan 7 contoh. Silakan adik-adik berlatih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.